Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat sekalian semua insyaallah senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya masalah semoga diberikan jalan keluar masalahnya, yang kekurangan semoga Allah cukupkan dengan rezeki yang halal, yang lagi sakit semoga insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, kita ketemu lagi dalam kisah-kisah inspirasi yang insyaallah semoga akan mendatangkan banyak manfaat. Pada kesempatan kali ini insyaallah cerita tentang seorang yang batal mencuri, kemudian Allah karuniakan seorang istri. Namun sebelumnya saya minta mohon kepada teman-teman sekalian, jika hal ini bermanfaat silahkan di subscribe, di like dan di share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya senantiasa mendapatkan info-info terbaru dari channel kami. Jadi ceritanya begini sahabat sekalian, di Damaskus ada sebuah masjid besar, yaitu Masjid Jami At-Taubah, yang merupakan sebuah masjid yang penuh dengan keberkahan. Sejak 70 tahun di masjid itu ada seorang syekh yang pendidik, yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Suatu ketika ada seorang pemuda yang menempati sebuah kamar di dalam masjid. Jadi di masjid itu ya ada sebuah kamar-kamar lah di luarnya. Sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakannya. Jadi pemuda itu tidak mempunyai makanan apapun atau uang untuk membeli makanan. Di hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati karena kelaparan. Dia memikirkan apa yang mesti dilakukannya. Menurutnya saat ini dia telah sampai pada kondisi terpaksa yang membolehkannya memakan bangkai atau mencuri sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya, dia pakai mungkin kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat ya. Itulah pendapatnya pada kondisi semacam ini. Masjid tempat dia tinggal itu atapnya bersambung antara atap rumah dengan masjid. Jadi atap rumah dengan masjid itu bersambung satu sama lain. Hal ini memungkinkan seseorang berpindah dari rumah pertama sampai rumah terakhir dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka dia pun naik ke atas atap masjid, kemudian berpindah dari sebuah rumah ke rumah yang lainnya. Dari situ dia melihat para wanita. Maka anak muda ini kemudian memalingkan pandangannya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah yang di sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi, dan dia mencium bau makanan yang berasal dari rumah itu. Rasa laparnya bangkit, seolah-olah bau masakan tersebut merupakan magnet yang menariknya. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan satu lantai. Maka dia melompat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap dia sudah berada di dalam rumah, dan dengan cepat dia masuk ke dalam dapur. Kemudian ia mengangkat tutup panci yang ada. Dilihatnya ada sebuah terong besar dan sudah dimasak. Ia pun mengambil terong tersebut. Karena saking laparnya, dia tidak lagi merasakan bagaimana panasnya. Digigitlah terong tersebut yang ada di tangannya. Saat itu dia hampir saja mengunyah dan hendak menelannya, tapi kesadaran beragamanya timbul lagi. Lalu ia berkata, "Auzubillah, aku berlindung kepada Allah. Aku adalah seorang penuntut ilmu dan tinggal di masjid. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya?" Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan yang sangat besar, sehingga dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian ia kembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia kembali ke tempat semula, kembali ke
kamarnya di masjidnya. Kemudian dia ikut mendengarkan syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, dia tidak konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh syekh tersebut. Ketika majelis ilmu itu selesai, orang-orang sudah pada pulang. Datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab, ya. Saat itu memang semua perempuan yang memakai hijab sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh. Sang pemuda tidak mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Akan tetapi secara tiba-tiba syekh itu melihat sekelilingnya. Dia tidak melihat siapapun kecuali pemuda itu. Syekh itu kemudian memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dia menjawab, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apa kau ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh itu mengulangi lagi pertanyaan. Akhirnya pemuda itu angkat bicara, "Ya Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti. Bagaimana aku bisa menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini, bahkan di dunia ini, dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin." Kata Syekh itu sambil menunjuk seorang laki-laki yang duduk di pojokan. Syekh itu kemudian melanjutkan pembicaraannya. Wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dari hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya, agar dia tidak sendirian dan tidak diganggu orang. "Maukah engkau menikah dengannya?" Pemuda itu menjawab, "Ya." Kemudian Syekh itu bertanya kepada wanita itu, "Apa engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Yang menjawab, "Ya." Maka Syekh itu mendatangkan pamannya dan 2 orang saksi, kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya tersebut. Kemudian Syekh itu berkata, "Peganglah tangan istrimu." Dipeganglah tangan istrinya dan sang istri membawanya ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang muda dan cantik. Rupanya pemuda itu sadar bahwa rumah itu adalah rumah yang tadi ia masuki, yang mana tadi dia ingin mencuri di dalamnya. Sang istri bertanya, "Engkau ingin makan?" "Iya," jawabnya. Lalu dia membuka tutup panci di dapurnya. Saat melihat terong di dalamnya, dia berkata, "Heran, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini?" Maka pemuda itu menangis dan menceritakan kisahnya. Istrinya kemudian berkomentar, "Ini adalah buah dari sifat amanah. Engkau menjaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu, lalu Allah berikan rumah dan berikut pemiliknya dalam keadaan halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, ikhlas karena Allah, niscaya Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu." Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah kisah yang sangat luar biasa, di mana ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka insya Allah Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.